selamat siang semuanya. Oke, halo Prelove 577. Oke, karena Mas Iwannya sudah join, jadi aku langsung aja akan undang Mas Iwannya ke live IG aku ya. Mungkin teman-teman sebelum sebelum sambil nunggu Mas Iwannya, kemarin teman-teman sudah baca ya flyer yang aku buat bahwa hari ini kita akan mendatangkan satu narasumber ya. Beliau adalah seorang ketua dari Jaringan Kemandirian Nasional dan juga ketua dari pengusaha bawang Nusantara ya. Beliau adalah Bapak atau aku biasa manggilnya Mas Iwan Dwi Laksono. Oke, kita sekarang mau bahas tentang topik seorang kita bisa mandiri di tengah pandemi. Bagaimana pengusaha komoditas itu bisa mandiri di tengah pandemi ini, ya. Nah, oke. Sekarang Mas Iwannya sudah join. Halo, selamat siang, Mas Iwan. Halo, selamat siang. Ya, apa kabar, Mas? Baik, sehat? Baik, sehat ya. Selalu jaga kesehatan ya. Ya, pastinya. Pastinya. Oke, ya boleh yang ikut belajar semuanya teman-teman di sini bisa saling belajar untuk bagaimana kita tetap optimis di kondisi seperti sekarang ini, mau di sektor apapun, gitu ya Mas Iwan? Harus, itu. Harus. Hidup harus Oke. terus belajar. Betul. Nah, Mas Iwan, sekarang nih kegiatannya apa nih Mas? Selama kita work from home, selama social distancing ini, Mas Iwan kegiatannya apa? Kalau khusus work from home, Ya. ya karena sesuai dengan profesi saya yang mengusaha sekaligus pedagang juga ini ya, organisasi Zaman dan PBBN, Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara. Ya tentunya berkaitan dengan itu. Kalau dengan usaha saya selalu ngecek barang tiap hari ya. Oke. Terus ngecek tanaman juga, karena kami juga nanam di Temanggung, nanam bawang di Temanggung. Jadi komunikasi dengan petani yang di sana, Kapoktan di sana yang juga selalu menjaga dan merawat tanaman kami, bawang itu. Terus kemudian kita juga ngecek penjualan dan pembelian juga. Terus transaksi tentunya, karena itu berkaitan dengan itu. Dan juga komunikasi dengan tim tentunya harus selalu ya online gitu. Kalau yang jadi gimana? Yang berkaitan dengan social distance sama physical distance ya tentunya kalau di rumah ya pagi beres-beres rumah. Kalau selama di rumah ngurusi anak, kalau anak yang apa ya banyak tugas ya sekarang ini kan sekolah di rumah ya, jadi ya bantu anak-anak juga ini juga kerja sekolah di rumah ini malah banyak tugas ya. Selama di rumah ini malah anak-anak banyak tugas ya. Iya gitu. Oke. Baik, Mas tadi kan sebutkan bahwa kalau pengusaha bawang itu ternyata mulai dari nanam sampai distribusi sampai transaksi itu dilakukan sendiri ya Mas ya? Iya, kebetulan bukan saya sendiri sih, tapi kami sendiri, tim yang kami kerjakan juga tentunya kami juga mulai dari mencari bibit atau benih, kemudian sampai kemudian saprodi, sarana produksi itu kami juga siapkan tentunya dengan kerjasama dengan Kapoktan, karena yang kami tanam itu nggak sedikit, sekitar 23 hektar ya. Jadi ya butuh tenaga banyak juga gitu. Jadi 23 hektar itu milik bersama atau gimana Mas? 23 hektar itu milik petani, lahannya kita kerjasama sama petani. Jadi ada gabungan kelompok tani dari, kalau kami itu sekitar 23 hektar ada 2 Kapoktan di Temanggung sana, di Temanggung di situ. Dua kelompok tani tersebut kami kerjasama. Jadi gabungan dari beberapa lahan, jadi satu terus tanam di situ. Gitu. Jadi ini konsepnya kerjasama dengan petani lokal gitu ya Mas? Iya, dengan petani lokal. Tentunya kalau lahan segitu besar kan kami nggak punya juga tentunya.
dari petani-petani kan ada yang punya lahan 1 hektar, ada yang 2 hektar, jadi satu mereka gabung jadi satu gabungan kelompok tani gitu. Oke. Nah, itu kalau seperti itu terus konsep kerjasamanya bagaimana tuh Mas? Bagi Apakah hasil bagi hasil? Oh, bagi hasil. Oke. Berarti bagi hasilnya 50-50 atau bagaimana? 70 petani, 30 kami. Oke, Modal 70 dari petani. modal dari kami untuk beli bibit atau benih, kemudian sarana produksi itu dari kami juga. Oke. Mulai dari pupuk dan sebagainya itu ya. Oh, jadi petani itu hanya menyediakan lahan dan mengolahnya ya selama sudah ditanam itu ya? Betul, Mengolah sampai dengan panen gitu ya, Pak, Mas ya? betul, betul. Oke. Nah, kalau dalam kondisi seperti sekarang nih, apakah hasilnya bagaimana hasil penjualannya nih? Masih tetap biasa sama atau ada penurunan atau bagaimana nih, Mas? Kan Sebenarnya kondisinya kami lagi seperti ini nih. nanamnya itu bulan akhir tahun ya, sekitar November, Desember. Tapi kami terlambat. Kami nanamnya bulan Januari. Kan kami kalau bulan Desember itu panennya itu sekitar Februari ya, Februari Maret lah. Februari, Nah, Februari Maret panen. Oke. Tapi kalau kami ini kan karena kami mulai dari Januari, panennya sekarang bulan April. Nah sekarang panen itu. Oke. Kami kemarin turun ke lapangan, tapi panennya kan nggak langsung serentak gitu ya, jadi satu. Tapi tahap. Karena ada yang nanamnya di sini kita tanam duluan, kami nyusul kemudian sekitar ya kami proses tanamnya itu sekitar 2 mingguan. Jadi saat ini sedang panen, Jadi kemudian kami sedang menyiapkan gudang untuk menyimpan hasil panen kami. Ada 2 cara, satu kita langsung jual secara basah, terus atau kita keringkan dulu. Keringkan itu sekitar prosesnya ada 2 minggu. Itu harganya pengaruh itu yang basah sama yang kering itu, Mas? Tentu berpengaruh karena harga basah lebih murah daripada harga kering. Oh, basah lebih murah. Oke. Nah, terus kan ini bulan ini panen nih. Di sini lagi seperti ini social distancing nih. Ya gimana caranya untuk menyiasati itu, Mas? Atau masih tetap distribusi seperti biasa atau gimana? Tentunya karena ini ada perkembangan teknologi, informasi dan teknologi ya, tentunya sangat membantu ya. Itu saran penunjang informasi teknologi tersebut, sehingga kami dibantu oleh itu. Jadi pemasarannya termasuk komunikasi dengan yang gudang dan menyimpan di gudang, terus kemudian sama tim kami itu lebih banyak menggunakan informasi dan teknologi. Jadi kami juga menggunakan marketing place ya. Kami juga menggunakan penjualan secara online itu di situ. Terus proses yang lain ya masih manual ya, bukan otomatis pakai informasi. Seperti kita harus mengeringkan, ini kan butuh sinar matahari, tentunya kita masih pakai matahari, bukan pakai mesin untuk pengeringan itu. Oke. Ini menarik nih, Mas, karena tadi kan Mas bilang bahwa penjualannya itu sudah melalui marketplace sama sudah online ya, udah pakai teknologi. Nah, di mana aja Mas jualnya tuh yang lewat marketplace atau lewat online itu? Ya, karena kami nanamnya di Temanggung, Jawa Tengah, tentunya kami jualnya nggak jauh-jauh dari situ. Tentunya kami jual. Ya. Oh, tadi pakai marketplace itu bukan marketplace yang ada di pasaran sekarang ini? Ya, pakai di pasaran di saran. Tapi lebih banyak kami ini online. Kami tawarkan secara online lewat Facebook, media online, terus kemudian Instagram sampai WhatsApp group kayak gitu. Oh, oke. Oh, jadi lebih banyak menggunakan sosial media dan WhatsApp ya? Iya. Nah, itu yang menjalankan siapa? Penjualan lewat sosial media, lewat WhatsApp itu yang menjalankan siapa, Mas? Kami semua, tim kami. Saya juga. Oh, ada timnya untuk digital marketingnya gitu, Mas?
Ya sebetulnya sih bukan tim khusus ya, tapi kami sudah karena apa namanya sudah terbiasa, sudah apa ya terbiasa memakai produk informasi teknologi media sosial dan sebagainya, sehingga kami yang sekaligus owner, sekaligus direktur, sekaligus komisaris juga bisa menjalankan itu gitu. Tanpa pandang bulu. Oke. Itu semua bisa bergerak. Oke. Dan kami Oke. memasarkannya juga. Oke. Nah, menarik banget nih, Mas. Kenapa kok bisa, maksudnya segini, kenapa kok, kan kalau dulu kita berpikir bahwa komoditas itu kan susah ya untuk dijual lewat online, karena kan itu sesuatu yang gampang rusak, segala macam gitu loh. Nah, kenapa tercetus untuk bisa melakukan pemasarannya lewat online nih, Mas Iwan? Satu, perkembangan informasi dan teknologi sudah mendunia. Yang kedua, sekarang ini segalanya ada di tangan kita. Artinya tangan ini sudah di mana-mana. Ternyata sampai hanya desa semua sudah pakai smartphone. Jadi jadi itu lebih mudah kan, sehingga kenapa tidak kita pakai itu gitu loh. Sedangkan itu sudah mendunia dan sudah asal itu, sehingga komunikasi sekaligus berbisnis ya gitu. Itu sih. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalnya para petani nih yang ada di kampung tidak digandeng oleh teman-teman seperti Mas Iwan contohnya nih, bagaimana mereka bisa memenangkan pasar? Dalam artian kan secara mungkin pengetahuan teknologi juga belum terlalu seperti kita yang ada di kota besar gitu ya Mas ya. Nah sekarang dengan adanya Mas Iwan dan teman-teman ini, para petani yang ada di pelosok daerah ini sangat terbantu karena semua hasil dari panennya mereka tuh bisa terdistribusi gitu loh Mas. Kalau enggak kan kasihan sekali gitu. Iya Mas ya. Ya sebetulnya kebetulan karena sudah kemana-mana ya smartphone, juga teknologi ini juga sudah menyebar kemana-mana dan aksesnya juga mudah karena menggunakan powernya lewat listrik ya. Listrik ini. Saya juga ini memprediksikan kemudian ke depan energi kita semuanya akan tergantung sama listrik. Energi fosil akan berkurang penggunaannya tapi listrik. Sehingga petani-petani ini ataupun pedagang, baik pedagang mulai pedagang kecil sampai pedagang besar, semuanya menggunakan itu semua. Dan itu lebih mudah gitu loh untuk pada prosesnya. Nah tinggal nantinya pengiriman ya, ini pengiriman kan nggak bisa langsung di-download ataupun dikirim lewat itu harus berupa fisik. Betul. Gitu kan? Jadi sehingga kalau pengiriman ini ya tetap manual, harus manual itu. Nggak ada kan dikirim hologram kayak gitu kan. Berarti pengirimannya ini belum seluruh Indonesia Mas, masih di daerah lokal-lokal kampung aja atau gimana Mas? Sebetulnya bisa, tapi kami perhitungkan juga ongkos sebagainya juga. Dan juga kalau sudah laku di daerah sekitar situ, kenapa harus jual jauh-jauh? Itu kan ya prinsip dagang sih yang berlaku. Kalau sudah laku, ya gitu. Itu aja. Emang kalau kalau sekali panen itu berapa ininya, Mas? Bisa menghasilkan berapa banyak? 23 hektar kami itu sekitar, kalau kami ya, jatah kami ya, kami sudah bagi petani dapat 70, kami 30. 30% aja jatah kami itu 41 ton. Jatah 41 ton. Ton, 41 ton. Loh, itu kan jumlah yang nggak sedikit ya. Ya. Bagaimana itu kan jumlah yang tidak sedikit tuh Mas. Nah, bagaimana untuk bisa mendistribusikan sampai habis tuh? Karena kan ada kendala juga kalau yang basah itu kan cepat rusak gitu. Nah, itu gimana cara ngaturnya tuh Mas? Tentunya kalau ada yang kita jual basah, 41 ton itu dalam kondisi normal ya. Tapi kami cek dalam kondisi normal.
memang masih normal 41 ton, masih normal. Oke. Karena ketika banyak hujan, curah hujannya semakin tinggi, ini kan juga susah dipanen dan kadang-kadang ada yang busuk dan sebagainya, sehingga berkurang nggak sampai 41 ton, bisa berkurang sampai 40, 39 ton kayak gitulah berkurangnya. Nah kemudian dari 41 ton itu dalam kondisi basah. Kami kesepakatan di tim, ada yang kita jual basah, yang langsung kita jual, itu ada yang kita jual secara kering. Nah yang kita jual secara kering itu tentunya harus mengalami proses yang harus dilakukan gitu loh, seperti apa namanya, kita harus jemur dan sebagainya, dan itu tentunya menyusut ya menyusut karena kadar airnya pernah berkurang, kita harus dikeringkan dan sebagainya, tentunya itu yang terjadi. Nah, Mas Iwan, sekarang menurut Mas Iwan nih, bagaimana bagaimana cara para petani ini, para pengusaha komoditas ini untuk bisa mandiri di tengah kondisi seperti sekarang ini? Tipsnya dari Mas Iwan apa? Kalau tentunya ya satu, manfaatkan informasi teknologi, ya itu. Terus kemudian yang kedua itu media sosial kan banyak yang sekarang berkembang di situ. Kita bisa perkembangan itu. Yang ketiga tentunya mengikuti aturan dari pemerintah itu. Jadi bagaimana pengusaha dan pelaku usaha itu bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, ya seperti itu. Dan ini ada lagi apa tuh Mas? Sekitar. Karena gini, tadi saya bilang kalau bisa kita jual yang nggak jauh-jauh, ya kenapa kita nggak jual yang sekitar kita gitu loh. Intinya gini, ini kan ada perubahan pola. Selama ini masyarakat itu bisa mengakses sumber makanan, ataupun makanan yang sudah jadi itu di toko-toko ataupun di restoran dan sebagainya ya. Dan tutup, mayoritas tutup. Ya kan? Yang tutup. Nah, kenapa kita tidak manfaatkan situasi itu dengan kita masak sendiri, dari masak sendiri tersebut kita jual ke lingkungan sekitar kita. Kita jual lingkungan sekitar kita. Jadi, istilahnya seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi bisa kondisinya juga bisa selain kita nggak bisa kemana-mana, ya dijual di lingkungan sekitar kita itu. Kalau mau dijual di lingkungan kita pakai informasi teknologi yang media sosial dan sebagainya, dan tinggal kita manfaatkan satu lagi, kurir. Nah ini bisnis kurir juga berkembang karena orang nggak bisa keluar, akhirnya yang dibutuhkan pengantar, itu yang bisnis kargo berkembang gitu. Berarti menurut Mas Iwan, untuk bisa mandiri di era sekarang adalah kita manfaatkan era sekarang justru untuk mengambil satu momen. Contoh misalnya kita sekarang kan yang orang ke restoran sudah nggak ada lagi, ya udah kita akhirnya bisa menjual makanan dengan secara online supaya itu juga menjadi salah satu menghasilkan untuk kita gitu ya Mas, yang satunya ya. Iya. Lalu bisnis kalau misalnya kadang-kadang kita belanja ke pasar juga agak kesulitan karena banyak pasar yang memang ada yang pasar yang dibuka secara online itu pun di kota-kota besar. Ya manfaatkanlah yang ada, bisa pakai cara langsung tanam ataupun hidroponik, itu sih untuk sumber makanan. Saya sih prediksikan ke depan ini akan ada kemungkinan ada rawan pangan. Ya setelah jadi ya siap-siap aja kalau kita misalnya, kalau kebutuhan stok beras kita secara nasional 3,5 juta dan kebutuhan beras secara nasional itu per bulan itu 3 juta, jadi masih ada sisa 500.000 kan ya, 500.000 ton itu. Nggak tahu bulan depan lagi gimana Mas, cukup nggak? Nah sekarang ini situasinya sedang panen raya, bulan Maret, April sampai Mei ini panen raya, terutama bulan April. Nah, tentunya kan ada
penanaman. Nah, situasinya nanam ini tentunya butuh air, butuh curah hujan yang tinggi dan sebagainya. Nah, sekarang masih bisa. Nah, setelah itu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, ini bulan Agustus musim panas yang sangat panas. Jadi sehingga saya khawatirnya ketika dalam situasi yang saat ini yang serba sulit untuk bergerak dan sebagainya. Nah, jangan sampai terlambat untuk tanam. Dan tinggi kita bisa tanam dan mampu menjaga. Nah, substitusi dari beras yang dipakai nantinya buat jadi nasi itu bisa kita tanam singkong, ya kan? Terus kita bisa tanam gitu. Manfaatkan lahan yang ada. Saya juga tanam jagung sama singkong di rumah. Itu satu. Wah. Jadi kalau misalnya asik sekali ya. Iya. Kalau misalnya nanti beras sulit, ya sudah kita jebol aja singkong yang ada kita masak gitu. Tapi saya menarik nih. Mas Iwan bilang kan bahwa diprediksi kita akan krisis pangan nih, Mas. Itu dilihat dari mana? Kok bisa memprediksikan seperti itu, Mas? Ya itu tadi. Berapa kali karena kan saya berkecimpung di dunia dagang komoditi ya, gitu. Nah, saat ini memang sedang panen, gitu, berlimpah dan kemudian masih banyak stok yang ada. Tadi saya bilang 3,5 juta ya, terus kemudian kebutuhannya per bulan 3 juta. Itu. Dan kondisi kebutuhan ini nggak akan berubah karena masyarakatnya ini kan masyarakat Indonesia jumlahnya segini-segini aja ya kan, masih belum berubah kan. Iya. Tingkat kelahiran juga tinggi karena jumlah masyarakat Indonesia ini, jadi kebutuhan berasnya juga segitu. Nah, kalau kemudian kedepannya kita nggak nyiapkan benar-benar stok yang dibutuhkan masyarakat per bulannya, itu saya khawatirnya krisis. Nah, orang keluar susah, susah dan sebagainya. Dan sehingga kalaupun mengakses bagaimana untuk bisa bisa menghasilkan bercocok tanam, bisa bahkan kemungkinan turun gitu loh. Jadi jadi orang ragu ke pasar untuk cari benih dan sebagainya. Kadang-kadang benih susah. Mudah-mudahan kemudian ada kebijakan dari pemerintah bagaimana kemudian membuat dorongan kepada semua petani ini disiapkan stok kebutuhan masyarakat itu, yang terutama di posisi untuk tanam ke depan itu benih. Gitu sih dan sebagainya. Oke, Mas, ini ada yang komen nih dari Banyu Biru Production. Antisipasi next 3 bulan ke depan krisis pangan karena 3 bulan sekarang ini kebutuhan stok masyarakat melonjak. Betul gitu ya, Mas ya? Kebutuhannya sih masih belum begitu melonjak ya bagi saya. Oh, belum. Ada pergeseran pola aja yang biasanya ini gini. Gampangnya gini. Dulu masyarakat yang di perkotaan itu kerja di perkantoran, kerja di pabrik-pabrik. Nah, peran di pabrik ini mayoritas juga kalau siang itu mesti mayoritas ya makan di warung, di kantin. Makan siang keluar ya. Nah, sekarang kan banyak yang di rumah, gitu. Banyak di rumah, artinya geser nih dari makan di warung dan sebagainya, restoran dan sebagainya, itu geser makan di rumah. Jadi uangnya dibelikan buat beli makanan itu. Nah, misalnya beli makanannya itu sekitar 15.000, kemudian dia minuman masak di rumah itu beras cuman sekitar 3, kalau saya 3 ya, hitungannya 3 ya, 3 kok corong itu 1 hari. Artinya penggunaan uangnya lebih berkurang, tapi makannya tetap. Jadi
belum begitu melonjak ya, tapi Oke. yang saya khawatirkan cadangan aja, cadangan. Dan Hmm. kemudian biasanya kalau pemerintah itu cadangannya kurang, itu impornya dari Vietnam dan Thailand. Nah, gimana tuh Mas kalau impor tuh Mas? Nah, kalau Thailand kan sedang lockdown, Vietnam juga lockdown. Oh, Itu Vietnam barusan akhirnya. aja ini dibuka lockdownnya, dan dia cukup berhasil untuk menangani virus corona. Mereka mulainya bulan Januari untuk mulai penuh lockdown, dan baru hari ini atau ya kemarin ya dibuka. Dan hanya cuma 200 sekian yang sehat juga 200 sekian, dan meninggal 0. Nah, ya itu lagi jadi trending. Lagi jadi trending tuh, Vietnam bisa 0 yang meninggal. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita tidak cukup suplai pangannya, kita mau impor juga negara lain masih lockdown ya. Akhirnya kan tidak ada suplai pangan sama sekali gitu ya Mas ya. Ya, sedangkan kalau impor, proses impor itu, ini ceritanya dari teman-teman Bulog ya, itu sekitar 6 bulan proses impor. Nah, kalau mau dihitung benar, pemerintah harus menghitung ini stoknya berapa. Ternyata stoknya ini kurang untuk 3 bulan ke depan. Ya harus siap-siap impor sekarang, gitu loh. Jadi siap-siap impor, karena kalau kita lihat produksi dari petani lokal, petani Indonesia nggak cukup ya, misalnya nggak cukup ya harus impor. Kalau cukup ya nggak usah impor, gitu. Dan kalau impor konsekuensinya, tapi selama ini kita lihat dari perjalanan selama ini impor, jadi impor dari Vietnam. Impor ya. Gitu. Oke, Mas, jadi menarik nih tentang impor. Sebenarnya kalau kita impor komoditas itu sesuatu yang bagus atau kurang bagus untuk negara kita sih, Mas? Impor kadang-kadang pada konotasi negatif ya tentang impor. Tapi kalau kebutuhannya kurang, mau gimana lagi kalau nggak impor? Nah, mau tak mau, suka nggak suka, untuk mengatasi problem impor tersebut, karena kalau impor kita kan butuh uang untuk membeli barang tersebut, ya tentunya uang tersebut penggunanya adalah dolar, karena perdagangan transaksi asal mata orang dolar, tentunya akan mengambil dari cadangan devisa kita, ya kan, untuk apa namanya, transaksi atau perdagangan tersebut. Nah, sehingga itu kalau cadangan kita, devisa kita berkurang, ya tentunya akan menarik tinggi dari harga dolar tersebut, sehingga rupiahnya kalah gitu kan. Nah, tapi harus disiapkan juga strategi pangan ke depan. Itu pemerintah benar-benar, terutama Kementerian Pertanian nih, Kementerian Pertanian, bagaimana mendorong petani itu bisa apa namanya, benar-benar bisa melakukan swasembada, terutama swasembada pangan, terutama kebutuhan pokok ya. Kalau memang lahannya nggak cukup dan sebagainya, ya di situ harus dibuka lahan-lahan baru, harus benar-benar diteliti, punya kajian-kajian secara ilmiah bahwa di mana letak-letak lahan yang bisa dibuat untuk bercocok tanam buat khususnya bahan pokok atau bahan makanan tersebut. Dan didorong petani ini, jadi polanya gini, polanya petani ini benar-benar dibantu oleh pemerintah, dalam artian benar-benar disiapkan ini benih, bibitnya dan sebagainya, terus pupuknya dan sebagainya. Harus, kalau memang subsidi penyalurannya benar, karena selama ini penyalurannya sudah masih banyak problem di daerah-daerah, dan ini harus ada pengawasan dari Kementerian untuk penyaluran, sehingga bisa mendorong terjadinya swasembada, sehingga juga nantinya ketika swasembada terjadi tentunya akan mengurangi impor toh, jadi mengurangi juga untuk kebutuhan itu. Jadi kalau itu bisa, kalau apa namanya, bisanya karena memenuhi kebutuhan dari impor, ya sudah nggak apa-apa, mau gimana lagi. Tapi itu bisa disubsidi dengan bagaimana kita dorong dari yang lain, hasil yang lain kita dorong ekspor supaya imbang di itu. Iya, paham. Oke. Nah, sekarang menurut Mas Iwan nih, karena kan Mas Iwan sudah banyak
berkecimpung di bidang ini ya, pelaku bisnis kecil lah ya, pelaku bisnis kecil tradisional. Nah, sekarang Mas Iwan, apa yang Mas Iwan nasihat bisa diberikan kepada para pebisnis kecil, pelaku bisnis kecil atau bisnis tradisional di saat menghadapi kondisi seperti sekarang ini? Kalau pelaku bisnis kecil ya, yang dilakukan itu ya mungkin harus ada yang bersuara mendesak pemerintah ya tentunya. Oke. Itu memberikan insentif ya, paling tidak hasil produksinya bisa tersalurkan lewat beberapa apa namanya aplikasi ataupun yang dimiliki oleh pemerintah itu yang bisa pakai yang tadi bilang bisnis online tadi itu, sehingga kalau nggak salah pemerintah punya BUMN yang bergerak di situ, namanya Link Aja kalau nggak salah ya, itu Link Aja ya, Link Aja macam-macam lah di situ. Dapatkan lewat situ, sehingga ketika mereka berbisnis bisa langsung terserap hasil produksinya, hasil yang didagangkan dan sebagainya itu. Terus itu yang pemerintah, terus kemudian dalam kerangka penyerapan juga dalam kerangka modal ini. Saya ingat krisis 98 dulu yang paling bertahan kuat di saat semua bisnis konglomerasi itu hancur, remuk dan sebagainya, sehingga mereka dapat bantuan BLBI dan akhirnya BLBI juga nggak jelas itu sampai sekarang kasusnya itu. Nah, pelaku bisnis yang di sektor informal sama UMKM ini bertahan. Mereka yang justru menyelamatkan di Indonesia. Saya mengharapkan kepada pemerintah juga pelaku bisnis UMKM ini harus segera sektor informal sama UMKM ini harus segera dikasih stimulus. Pemerintah harus punya kebijakan untuk stimulus dari pelaku sektor bisnis ini. Dan tentunya karena mereka ini jumlahnya juga banyak dan langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung loh ya. Kalau di situ caranya ya bagaimana menyiapkan obligasi pada para pelaku bisnis ini itu, mengeluarkan obligasi, dan obligasi tersebut buat mereka disuplai modal, dan juga dalam kerangka kredit yang mereka juga terbebani kredit ya, karena untuk modal yang juga nggak cukup kalau modal itu, dan juga kalau butuh kredit, kalau pemerintah kemarin memberikan kemudahan untuk relaksasi ya harus benar-benar dilakukan, tidak hanya di sektor di bank-bank BUMN ataupun juga bank swasta juga harus dilakukan itu. Terus yang ketiga dari pelaku bisnis ini juga manfaatkan situasi yang saat ini ada. Gimana tuh contohnya? Ya tadi saya bilang informasi teknologi, media sosial itu, terus kemudian di pelaku sektor bisnis ini harus sekreatif mungkin. Kreatif mungkin dalam kerangka satu pengemasan produk, cara bisnisnya, terus kemudian services dan sebagainya, itu harus itu benar-benar itu jaga mutu, harus diperhatikan, ya. Tadi Mas Iwan bilang kan contohnya seperti krisis 98 itu ternyata yang menyelamatkan itu kan para UMKM dan pebisnis kecil nih. Apakah karena jumlahnya yang banyak atau bagaimana, Mas? Ya mereka jumlahnya lebih banyak daripada kalau jumlahnya kecil, tapi mereka mengambil kue ekonomi begitu besar. Misalkan ekonomi modal kapital ya maksud saya, kapital mereka besar, dan mereka kalau bisnis UMKM ini mereka tidak menyerap ini kapital dari lembaga keuangan dan bank itu nggak besar, tapi mereka langsung bersentuhan ke masyarakat, langsung perputarannya langsung ke masyarakat. Contohnya ya paling gampang ini, misalnya dulu kalau ada warung makanan zaman 98 dulu, warung makanan juga langsung diserap oleh masyarakat, yang beli masyarakat langsung. Dan meskipun misal atau warung Indomie lah paling gampang, warung Indomie ini yang bikin adalah konglomerat besar. Yang Indomie ini yang kalau nggak salah Salim Group ya. Indofood ya. Indofood ya, grupnya Salim ini.
konglomerat besar. Mereka hancur pada 98 itu. Hancur, mereka disuntik BLBI, tapi yang jual Indomie di masyarakat, mereka masih bisa bertahan. Ya kan? Dan masyarakat langsung bisa bertahan di situ. Sehingga perputaran duitnya juga masih bisa di situ. Dari pedagang Indomie, mereka nyerap cabai dari masyarakat. Karena jual Indomie kadang-kadang kan harus pakai cabai ya kan. Betul. Telur ya. Telur, terus teh dan sebagainya. Itu kan dari masyarakat juga langsung. Itu. Oke. Jadi mereka yang gimana? Nah, mereka ini konkretnya mereka ini langsung ke masyarakat sebagai konsumen dan sebagainya, juga mereka punya rumah masyarakat, dan mereka juga masyarakat kecil, sehingga mereka juga bisa ke yang kebutuhannya mereka sendiri gitu loh, seperti itu. Oke. Jadi selain UMKM secara jumlahnya juga banyak, mereka langsung berhubungan dengan end user, dengan masyarakat langsung, yang dimana perputaran uangnya langsung gitu ya, maksudnya gitu ya Mas ya? Iya, gitu. Oke. Nah, Mas Iwan, kalau misalnya seperti kondisi sekarang nih, kan berarti sebenarnya kita sudah harus mulai berpikir bagaimana menggunakan teknologi gitu, karena kan dalam tanda kutip di zaman corona ini yang mungkin tidak terlalu signifikan terganggu adalah bisnis-bisnis yang dilakukan lewat teknologi, lewat online, mungkin marketplace gitu ya. Nah, berarti apakah para UMKM ini sudah harus mulai berpikir ke arah situ, Mas? Atau sebenarnya masih bisa dengan cara konvensional kayak contohnya warung Indomie itu? Atau gimana menurut Mas Iwan? Dunia sudah berganti rupa ya. Dunia sudah berganti rupa, dan ini tidak terelakkan. Ini sebuah keniscayaan. Karena perkembangan teknologi ini juga akan semakin, apalagi di situasi seperti ini, semakin mempercepat, mengkatalisasi situasi ini. Orang harus menggunakan teknologi. Satu contoh di perumahan saya tinggal, punya WhatsApp group yang khusus bapak-bapak ini. Istri saya punya WhatsApp group juga khusus ibu-ibu. Setiap hari itu ada yang ditawarkan di situ. Entah itu peyek, entah itu cabai, entah itu buah-buahan, terus entah itu makanan ringan, takjil ya buat buka puasa dan sebagainya. Itu tinggal pesen PO ya, pre-order gitu ya, seperti itu. Iya, betul. Itu juga UMKM juga sebenarnya bagi saya, unit kecil dan Iya, mungkin kalau boleh disimpulkan, meskipun kita punya warung Indomie atau warung sayur, tukang sayur, tetap kita harus punya kontak dari customer kita gitu ya Mas ya, karena suatu saat kita tidak bisa bertemu langsung nih seperti sekarang, kita tetap bisa chat, misalnya Pak mau beli sayur nggak, saya antar ke rumah, misalnya seperti itu kan ya. Iya. Akhirnya roda ekonominya akan tetap berjalan gitu ya Mas Iwan ya. Tetap berputar. Oke. Nih Mas Iwan, ada yang mau bertanya nih. Dari Pak Fuad Kurniawan, mau bertanya boleh Pak Fuad, silakan. Mau bertanya silakan, tinggal chat aja. Oke, saya sapa dulu yang sudah join nih. Ada Ibu Susi, ada halo Ibu Siska, Ibu Ika, halo Pak Cerita, Bapak Ferry, ada Bapak Eko, ada Bapak atau Ibu nih, Fikula, ada Pak Adi, ada Pak Johannes Halim, ada Bapak atau Ibu Wikana, ada Pak Antonius Roni juga. Oke, kalau mau tanya teman-teman boleh silahkan langsung di chat aja. Oke, nah Mas Iwan, sekarang nih, menurut Mas Iwan nih, kalau mau berapa lama nih Mas Corona ini sampai selesai nih Mas, prediksinya nih? Kan ada macam-macam nih, ada yang bilang Juni, ada Agustus, ada Oktober, ada yang bahkan sampai akhir tahun. Nah, menurut Mas Iwan prediksinya kapan nih Corona ini selesai Mas?
Saya ini setiap hari ditanya itu, setiap hari ya. Iya, iya. Ini saya juga tanya nih sekarang. Saya ini ya kebetulan saya bukan ahli ya, ahli dalam arti hal yang kaitan dengan medis, bukan ahli terutama medis ya, terutama apa ahli kesehatan. Tapi apa namanya lihat perkembangan statistik dunia, beberapa negara ini juga apa namanya sudah menunjukkan perkembangan yang kalau lihat kurvanya itu sudah menuju puncak. Oke. Ada yang sudah turun, nah, ada yang sudah turun, ada yang masih di sini. Masih naik terus. Nah, Indonesia ini gini. Indonesia masih naik terus ya, Mas ya? Naik terus, tapi nggak terlalu curam gitu. Pelan ya, pelan. Oke. Ini memang kalau menurut saya ya, ini di Indonesia ini kurang cepat gitu, lambat itu dalam penentuan sikap gitu ya. Tapi kalau mudah-mudahan dalam posisi tindakan itu karena sudah diputuskan ini harusnya lebih cepat. Dan kemarin saya agak lega ketika pemerintah menutup jalur penerbangan. Oke. Sehingga benar-benar dikurung nih, dikonsentrasikan di satu tempat sehingga ya sudah yang zona merah di situ disembuhkan yang sakit, sehingga yang semua yang apa namanya belum ketahuan harus dites secara massal, terus kemudian baru ketahuan berapa jumlahnya ya harus segera disembuhkan. Karena saya sampai sekarang belum dapat informasi yang cukup valid tentang obat ya, betul, ataupun vaksin yang menyembuhkan penyakit corona. Jadi betul. seperti itu dulu, sehingga harus benar-benar disiplin, masyarakat juga harus patuh pada pemerintah, tidak boleh bandel sehingga tidak menyebar. Kalau 1 bulan ini bisa benar-benar diterapkan secara baik ya apa namanya dalam 1 bulan ini bisa selesai dan tinggal recovery. 1 bulan itu Mei maksudnya? Ini udah mau Mei nih Mas? Atau Juni April lah. ini maksudnya? Oke. Namanya Juni lah sudah mulai reda dan recovery gitu kan, dan recovery nomor disiplin dan sebagainya. Ini kan sebetulnya melatih semua orang untuk bagaimana disiplin ya. Disiplin, betul. Selain itu juga tertib. Sekarang ini kan sebelumnya kan saya naik sendiri masyarakat. Wong ditilang sama polisi aja ngelawan. Padahal itu kan iya. Betul. Jadi betul. bukan ahli ya, tapi kalau melihat perkembangan yang saya perhatikan secara awam seperti itu. Ditambah sekarang Indonesia sudah memasuki musim kemarau, sudah mau masuk musim kemarau. Dan kabarnya virus ini nggak bisa bertahan pada suhu sekitar 23-25 ya katanya gitu. Sehingga ketika musim kemarau ini kan rata-rata suhunya ya sekitar 27 sampai 30. Bahkan ada yang tinggi gitu ya. Nggak akan bisa bertahan ketika situasi panas seperti ini. Mudah-mudahan. Kita bisa ngerti. Ya kita semua berdoa ya Mas ya. Iya. Oke, ini ada yang komen dari Pak Cerita Wong. Jika boleh berpendapat dengan adanya corona menunjukkan perkembangan ilmu biologi jauh di bawah ilmu fisika. Oke, Mas, satu pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Mas Iwan, definisi wealthy itu apa, Mas? Definisi wealthy itu lebih ke sejahtera atau kesejahteraan ya. Saya sih pernah lihat di kamus itu kaya gitu deh. Kaya, betul. Terus kemudian lebih mendekati ya mungkin ke kesejahteraan itu atau tadi sejahtera itu ya. Jadi wealthy ini lebih bagaimana ke kata kerja lebih cocok. Bagaimana mensejahterakan itu yang penting itu. Mensejahterakan itu kan tugas dari semua orang untuk bagaimana bisa sejahtera itu, dan tugas negara juga tentunya, pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara negara bagaimana biar sejahterakan. Ada wealthy nation, itu kan negara kesejahteraan dan sebagainya itu. Dan ini konsep ini yang diterapkan di beberapa negara dan sekarang sudah mulai geser ke menjadi apa namanya
mensejahterakan masyarakat, tidak hanya negara. Karena negara ini bagiannya di dalam bagian negara itu ada masyarakat itu sih menurut saya. Jadi definitif ini kan bisa saja berubah gitu kan, namanya definisi. Betul. Ya, makanya ini kan saya pengen dari sisi Mas Iwan ya kan. Oke, kalau gitu thank you banyak Mas Iwan atas waktunya. Terima kasih sudah bisa join IG Live saya. Sehat selalu ya Mas ya. Salam ya, untuk para salam untuk teman-teman petani ya. Untuk teman-teman juga, untuk para petani yang ada di Temanggung atau di daerah-daerah, semoga semuanya tetap sehat dan kita segera bisa melalui kondisi ini dengan baik. Ya, oke, thank you semuanya yang sudah bergabung. Selamat siang dan sehat selalu. Sehat selalu.